dibiarkan hidup oleh Firaun. Bahkan kalau kita lihat, saya lebih kurang 6 tahun di Mesir, Pak. Melihat relief yang ada di piramida-piramida ataupun di museum Firaun di Tahrir namanya itu tempatnya. Itu kelihatan wanita ditampilkan dalam barisan-barisan. Jadi Firaun ini sepertinya memuliakan wanita. Bahkan di setiap kabupaten, kalau saya istilahkan, ada kontes-kontes wanita. Pemilihan ratu kecantikan. Nanti setingkat provinsi juga ada pemilihan. Sebagaimana kita sekarang di sini juga di Indonesia. Pemilihan abang dan nona Betawi. Pemilihan di Madura juga ada, saya tanyakan kemarin. Sama di Banjarmasin juga ada, na'udzubillah. Di semua. Bahkan peringkat yang terakhir nanti Miss Universe. Apa itu Miss Universe? Wah, ratu tercantik di dunia. Sedunia. Dibuatkan hadirin salon-salon banyak bertebaran. Pendandan-pendandan wanita. Disebarkan untuk mempercantik itu wanita. Bahkan dalam setiap pertandingan-pertandingan muncul wanita-wanita. Penyetaraan gender, emansipasi wanita. Itu memang berasal dari masyarakat Firaun. Yang diwarisi oleh masyarakat hari ini. Tapi sebenarnya bukan memuliakan wanita, menipu itu wanita. Membodohin wanita. Maksud saya membodohin gimana setelah wanita terpilih di mana yang tercantik, di kabupaten ini, di provinsi ini. Nanti untuk menjadi mangsa buat para jenderal, buat para tentara-tentara yang pulang dari peperangan membela Firaun. Bahkan nanti yang Miss Universe-nya itu, wanita yang tercantik dengan dandannya begitu hebat pakaian, akhirnya menjadi tumbal untuk dilempar ke sungai Nil. Jadi masyarakat Firaun bukan memuliakan wanita, tidak. Menipu wanita. Penipu terhadap wanita. Bukan memuliakan. Hari ini banyak pewaris-pewaris Firaun. Wanita ditampilkan di mana-mana. Di warung-warung, di pom bensin. Di panggung-panggung. Seperti yang memuliakan wanita dikasih gaji yang besar. Tapi mereka itu penipu atas wanita. Bahkan dia menyelamatkan agama. Main rebana. Di depan para laki-laki. Itu semua penipu wanita. Bodoh mereka itu. Di mana wanita letakkan? Bukan di jalan-jalan. Bukan ditampilkan di depan laki-laki. Juga jangan dizalimi sebagaimana masyarakat jahiliyah. Islam tampil di kota Mekah. Di tengah masyarakat yang membenci wanita, Allah hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang terdengar sepertinya petir di telinga masyarakat jahiliyah waktu itu. Mereka membenci wanita, hadir Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki putri dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki putra. Sengaja bukan secara kebetulan. Allah kedepankan penyebutan putri sebelum putra dalam ini ayat yang turun di kota Mekah dalam surah Asy-Syura. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kenapa Allah kedepankan putri sebelum putra? Dan turun ini ayat di tengah masyarakat yang membenci kehadiran wanita. Allah ingin merobek, menghancurkan kebiasaan manusia menzalimi itu wanita. Wanita punya harga diri, juga punya potensi. Jangan dizalimi wahai masyarakat. Kemudian lagi, masih di kota Mekah Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nahl. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dengan landasan iman, pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang indah.
Hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, yang bagus, yang indah. Allah berikan kepada laki-laki juga wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang indah di dunia ini, dan juga balasan di akhirat nanti. Kehidupan bukan hanya dinikmati untuk laki-laki saja. Wanita menjadi tumbal, menjadi korban, tidak. Dia punya hak. Tapi dengan syarat ada iman dan amal dalam diri itu wanita. Sesampainya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Dan aneh ini Nabi memang. Ketika wahyu turun di Gua Hira. Yang pertama kali beliau jumpai adalah wanita. Belum berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum berjumpa Ali bin Abi Thalib. Belum berjumpa Warqah bin Naufal, orang alim waktu itu yang bisa menerjemahkan Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab yang fasih. Justru yang beliau jumpai adalah wanita istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha. Memberikan gambaran kepada umat beliau yang akan dijadikan dai-dai Allah. Orang yang pertama kali harus kalian sertakan dalam kerja dakwah adalah istrimu sendiri. Bohong! Kerja dakwah kemana-mana, keliling. Istri nggak pernah diikutkan dalam kerja dakwah. Katanya menghidupkan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang pertama di hari pertama. Kita nggak kerjakan. Kalau istilah bahasa Pak Salim dengan bahasa lembut kemarin, tapi maaf. Saya ingin belajar kelembutan, tapi belum mampu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah lembutkan saya. Beliau katakan, kalau laki-laki keluar kemana-mana 4 bulan, tapi istri nggak pernah dibawa, disertakan dalam ini kerja masturah. Itu seperti traktor yang bannya setinggi manusia, tapi rodanya yang satu lagi adalah ban sepeda. Itu istilah bahasa kelembutan dikeluarkan oleh Pak Salim. Pembeleng. Apa pembeleng, Mbak? Bahasa Bugis itu. Pendusta. Naposi kalau orang Jawa katakan. Kau suarakan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tapi kenapa sunnah Rasul yang pertama di hari pertama memberitahukan istri bahwa beliau telah dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang pertama kita lupakan daripada baginda Rasulullah SAW. Baru Nabi jelaskan ayat-ayat berikutnya menjelaskan wanita harus dimanfaatkan dengan benar. Sesampainya di Madinah bukan 1-2 ayat. Bahkan ada surah namanya surah An-Nisa. 1 juz setengah panjang yang lebih kurang. Di sinilah Islam tampil menjelaskan kepada kita laki-laki. Jangan berperan seperti Fir'aun yang menipu wanita. Jangan berperan seperti masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Awal surah An-Nisa. Wanita-wanita beristri-istri Allah jelaskan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan menciptakan dari tulang rusuknya Adam, pasangannya istrinya Hawa radhiyallahu anha. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Justru dengan hadirnya wanita, baru generasi akan berlanjut. Diciptakannya laki-laki dan wanita yang banyak karena hadirnya Hawa di samping laki-laki. Tanpa adanya wanita tidak akan berlanjut ini generasi manusia. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah jelaskan laki-laki itu berperan sebagaimana bagaimana dia berperan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun, pembimbing, pengayom, pengarah kepada wanita. Bukan pembodoh, bukan penzalim. Qawwamun, mengarahkan, meluruskan. Kenapa dijadikan qiwamah untuk laki-laki, kepemimpinan? 2 kerja Allah berikan pada laki-laki. Bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemampuan laki-laki untuk mengarahkan wanita ke jalan yang benar. Memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu hadir memberikan agama. Bukan nafkah batin berarti jima. Itu nafkah zahir. Memberikan bimbingan kepada istrinya untuk mengenal Allah. Mengenal sunnah Nabi SAW. Qu anfusakum wa alaikum nara. Ini peran yang pertama dijadikan qiwamah. Memberikan ta'lim. Yang kedua memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki punya kewajiban untuk menurutkan istri di jalannya Allah ridhai dan memberikan nafkah. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menjadi qawwam kalau dia tidak mengarahkan istrinya ke jalannya Allah ridhai.
dan juga tidak memberikan nafkah. Kita tidak menggalakkan istri-istri kita, silakan hadir pengajian-pengajian kamu, tidak. Istri kita ajari agama. Kalau dia nggak tahu agama, tanya kepada kita. Kita juga nggak tahu, tanya kepada ulama. Jangan istri yang SMS kepada ulama langsung. Tertib yang diinginkan dalam kerja kita adalah tertib nubuah. Wanita langsung bertanya kepada ulama, langsung tidak. Bertanya kepada suami bertanya kepada ulama. Hasilnya itu, maka suami dalam tadi menjelaskan kepada istrinya. Baru kiwamahnya akan datang. Kalau istri yang langsung hadir ke pengajian, istri yang langsung SMS, dia merasa lebih pintar daripada suami. Maka suami dianggap sebagai orang bawahan dia saja. Itu laki-laki. Wanita di mana diletakkan? Ini masih potongan ayat. Fassalihat. Sedangkan wanita istri yang solehah itu yang mana? Qanitat. Senantiasa taat. Hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Hafizatul lil ghaib. Memelihara dirinya saat suami tidak ada. Wanita diletakkan di rumah, bukan di jalan-jalan. Bukan diletakkan di pom bensin. Dulu sering saya katakan, ada orang bilang, bagaimana Ustaz? Kalau kita bikin pom bensin, pekerjanya wanita semua pakai cadar. Saya bilang, saya yang pertama bakar itu pom bensin. Wanita yang nggak punya cadar, nggak punya purda, tinggal di rumah, lebih mulia daripada wanita yang punya 1 juta purda, keluar gentayangan tiap hari keluar rumah. Kemuliaan buat wanita bukan dia pakai purda, tidak. Tinggalnya di rumah, itu yang wanita yang mulia. Punya purda cuma 1 karena satu harus keperluan bersama suami keluar rumah untuk takziah dan sebagainya. Cuma 1. Kalau terpaksa kerudung dia balut karena nggak punya purda. Tinggal di rumah itu wanita lebih mulia daripada wanita yang pakai purda, kerja di kantor-kantor, kerja di pom-pom bensin dan sebagainya. Bagaimana dia akan jaga dirinya, hadirin? Kalau dia sudah keluar rumah. Kalau dia dalam rumah, dia dalam bimbingan Allah. Tapi kalau keluar rumah, Nabi sabdakan, al-mar'atu auratun, idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau sudah keluar rumah, maka yang menjadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya adalah iblis. Kalau wanita sudah banyak keluar rumah, maka yang menjadi mursyid, yang mengarahkan dia adalah iblis adalah alai. Maka tidak ada dalam tertib kita, Pak. Wanita pakai mobil sendiri, bawa perempuan lain untuk nusrah jamaah. Tidak. Di kota-kota besar mulai perempuan kena keluar 3 hari, ambil mobil. Dia punya Mercy, punya Volvo, punya macam-macam. Telepon wanita lain ikut sama saya nusrah jamaah. Tidak ada. Harus ada suaminya sebagai sopir. Bukan sopir pribadi. Nggak ada istilah sopir pribadi bersama dengan istri kita dalam mobil. Itu juga tidak dibenarkan. Kalau terpaksa istri dalam mobil, agak jauh di belakang, dan kaca di mobil dibuka. Biarkan kepanasan tanpa asi, tapi selamat dari panas api neraka nanti. Kalau tertutup dengan kaca, sopir dengan istrinya di sana. Dengan istri dia. Sopir orang lain namanya khalwah. Syaitan pasti ada di dalam itu mobil juga yang ketiganya. Fasalihat qanitat hafizatul lima hafizallah. Kemudian hadirin, Islam menjelaskan wanita itu punya hak. Yang tadinya menjadi punya hak waris, kan dalam Islam dalam surah An-Nisa Allah jelaskan wanita punya hak waris. Allah jelaskan juga wanita itu jangan diwarisi. Maksudnya diri dia jangan jadi warisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillukum an taritun nisa karha. Hai orang beriman, jangan kamu warisi itu wanita dengan paksa. Wanita bukan warisan, tidak. Maka kalau dia meninggal, kalau suaminya meninggal dunia, hak 100% untuk menentukan kawin atau tidak hak dia. Ayahnya nggak boleh maksa. Allah katakan lagi di Quran dijelaskan, kalau dia ingin kawin, jangan kamu larang. Kalau dia nggak mau kawin, bertahan dalam kejandaan dia, jangan kamu paksa.
Ini di Quran Allah jelaskan. Tapi kalau kawin tetap harus pakai wali, harus ayahnya juga. Nggak bisa langsung dia sendiri, jangan salah paham. Tetap pakai wali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kalau itu wanita ingin bertahan dalam kejandaan dia, ingin mendidik anaknya dengan baik, maka Nabi katakan, ana wa mra'atun sab'aul khaddaini kahataini fil jannah. Saya bersama perempuan yang pipinya hitam, janda muda dia, masih bisa kawin lagi. Tapi konsentrasi untuk mendidik anaknya, dia nggak mau kawin lagi. Sehingga tidak berdandan, pipinya sampai hitam. Anaknya berhasil seperti Khamsah radhiyallahu anha. Maka nanti saya bersama itu wanita seperti ini di surga, kata Nabi. Nabi berikan isyarat telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi nggak ada istilah musyawarah di markas musyawarah menyelamatkan janda. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu lagi, Pak. Islam telah mengajarkan kepada kita di mana diletakkan itu wanita. Maka ini kerja kita, hadirin. Bagaimana kita menyertakan wanita dalam kerja agama? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di mana kau letakkan kau punya istri? Kita yang dipuji oleh Allah, laki-laki dan wanita yang berperpujian. Asalkan mau ini kerja dalam kerja dakwah. Kuntum khaira. Pertama, qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala bas. Ana man ittaba'ani. Ini kerja dakwah, kerja Rasul SAW. Dan wa man ittaba'ani. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dalam tafsir lain, ana wa man amana bi. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sama laki-laki atau wanita, dia punya kemuliaan untuk mendakwahkan di agama. Jadi wanita juga ada Allah letakkan untuk menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan tujuan perkawinan kita ini untuk apa. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama yang bekerja sama. Gaib itu wanita. Bahwa itu wanita, letakkan dia jadi partner kalian. Jangan dizalimi. Jangan dibodoh ini tampilkan untuk orang-orang laki-laki yang lain, tidak. Sertakan, jadikan partner kalian. Dalam apa? 5 Allah katakan dalam Al-Quran ini, Pak. Bahwa untuk bekerja sama. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa mereka bekerja sama untuk Allah dan munkar dalam kerja dakwah. Jadi peran yang utama bagi wanita, Allah ingin meletakkan wanita juga kait dalam kerja dakwahnya. Dan Allah sudah jelaskan. Nabi-nabi yang dibantu oleh istri dalam kerja dakwah, umatnya banyak, terkilannya banyak. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nabi-nabi yang tidak dibantu oleh istrinya, capek itu kerja itu nabi, tapi hasilnya sedikit. Memang hidayah di tangan Allah. Tapi ketidakikutan istri, ketidakikut sertaan istri mereka dalam kerja dakwah, ini menyebabkan terkilannya sedikit. Bahkan Allah katakan wanita